Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dema Saputra, NIM 2019-021003, Program Studi Manajemen S1 dari kampus TIAI. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Kerja, dan Kepribadian terhadap Kinerja Karyawan Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Latar belakang. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Biro SDM dan Umum merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional. Itu merupakan tabel survei awal Biro SDM dan Umum tahun 2023. Berdasarkan tabel tersebut, fenomena permasalahan yang terjadi pada karyawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bagian Biro SDM dan Umum mengenai kinerja karyawan, yaitu kuantitas kerja, dikarenakan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan dalam waktu yang singkat, sehingga dapat menyebabkan karyawan mengalami stres kerja. Ketika karyawan sudah mengalami stres kerja, maka kualitas kerja karyawan menjadi berkurang, sehingga hasil pekerjaan menjadi tidak optimal. Masih belum maksimalnya tanggung jawab dapat dilihat dari masih adanya pekerjaan yang tertunda dan melebihi waktu yang telah ditentukan. Masih kurang inisiatif dikarenakan masih adanya karyawan yang menunggu perintah dari atasan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Identifikasi masalah. Pertama, kinerja karyawan belum optimal diduga salah satu sebabnya yaitu kemampuan. Dikarenakan masih kurangnya kemampuan dan pengetahuan karyawan sehingga dapat menyebabkan pekerjaan menjadi tidak optimal. Kinerja karyawan belum optimal diduga salah satu sebabnya yaitu keterampilan. Dikarenakan masih belum maksimalnya keterampilan dari seorang karyawan sehingga dapat menghambat kinerja karyawan tersebut. Yang ketiga, kinerja karyawan belum optimal diduga salah satu sebabnya yaitu budaya kerja. Dikarenakan zona nyaman yang tercipta membuat karyawan cenderung untuk menghindari risiko dan tidak berani dalam mengambil suatu keputusan. Yang keempat, kinerja karyawan belum optimal diduga salah satu sebabnya yaitu gaya kepemimpinan. Dikarenakan sering terjadinya kesalahpahaman komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam menyelesaikan tugas. Yang kelima, kinerja karyawan belum optimal diduga salah satu sebabnya yaitu kepribadian. Dikarenakan kepribadian yang dimiliki seseorang berbeda-beda sehingga dapat menentukan hasil akhir pekerjaannya. Rumusan masalah. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Yang kedua, apakah budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Yang ketiga, apakah kepribadian berpengaruh terhadap kinerja karyawan, Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membuktikan dan menganalisis apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, untuk membuktikan dan menganalisis apakah budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk membuktikan dan menganalisis apakah kepribadian berpengaruh terhadap kinerja karyawan, Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Landasan teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen. Modul teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen sumber daya manusia. Dan applicated teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Substantif teori dari penelitian ini adalah kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, budaya kerja, dan kepribadian. Manajemen. Menurut Robbins dan Kotler dalam 2016, manajemen merupakan suatu proses pengkoordinasian atas pekerjaan-pekerjaan melalui orang lain dalam melakukan pekerjaan tersebut dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Yang dapat dilihat dari 4 dimensi yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Manajemen sumber daya manusia. Menurut Edison dalam Giovanni tahun 2020, manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen yang memfokuskan diri memaksimalkan kemampuan karyawan melalui berbagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan menuju pengoptimalan tujuan. Yang dapat dilihat dari 5 dimensi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, kepemimpinan, dan pengendalian. Kinerja karyawan. Menurut Mangkunagara dalam Gatot Hartoko tahun 2020, kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Yang dapat dilihat dari 5 dimensi yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, dan inisiatif. Gaya kepemimpinan.
Menurut Luhan dalam Gatot Hartoko tahun 2020, gaya kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahan yang bertujuan untuk melakukan kehendak pimpinan agar dapat mencapai tujuan organisasi yang maksimal. Yang dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan partisipatif. Budaya kerja. Menurut Mangkunegara dalam Gatot Hartoko tahun 2020, budaya kerja merupakan seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam suatu organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku oleh para anggota untuk mengatasi adaptasi eksternal dan integrasi internal. Yang dapat dilihat dari 7 dimensi, yaitu inovasi dan pengambilan keputusan, perhatian pada hal detail, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan. Kepribadian. Menurut Mattis dan Jackson tahun 2016, dalam B. Giovanni tahun 2020, kepribadian merupakan perpaduan unik dari karakteristik individu yang dapat mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi dalam lingkungan kerja mereka. Yang dapat dilihat dari 5 dimensi, yaitu keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, keramahan, dan neoretisme. Berikut merupakan gambar dari kerangka pemikiran. X1 merupakan gaya kepemimpinan sebagai variabel independen. X2 merupakan budaya kerja sebagai variabel independen. Yang X3 kepribadian sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Hipotesis H1. Terdapat adanya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. H2. Terdapat adanya pengaruh budaya kerja terhadap kinerja karyawan Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. H3. Terdapat adanya pengaruh kepribadian terhadap kinerja karyawan Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode jenis data kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dengan mengisi kuesioner yang diberikan dalam bentuk daftar pernyataan dari objek penelitian. Metode kuantitatif ini merupakan data yang dinyatakan ke dalam bentuk angka. Objek penelitian adalah karyawan Biro SDM dan Umum pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan populasi sebanyak 100 orang dan menggunakan teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh atau total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya yaitu gaya kepemimpinan, budaya kerja, dan kepribadian, sedangkan variabel terikatnya yaitu kinerja karyawan. Setelah itu, hasil penelitian akan uji validitas, outer loading, smart balance, algoritma RAM2. Kesimpulan. Hasil akhir dari outer loading pada uji validitas ini bersifat valid karena semua indikatornya berada di atas lebih dari 0,70 dan beberapa indikator sebelumnya yang bersifat tidak valid sudah dihapus. Berdasarkan tabel uji validitas dan reliabilitas konstruk Smart Balance Algorithm RAM2, tabel 4.12, kesimpulannya, hasil uji validitas dan reliabilitas konstruk yang dilihat dari AV bersifat valid karena masing-masing variabelnya berada di lebih dari 0,50. Tabel uji validitas diskriminan Smart Balance Algorithm RAM2, kesimpulannya, dilihat dari indikator masing-masing variabel yang memiliki nilai lebih besar dari variabel latennya dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Berdasarkan tabel 4.14, Cronbach, Alpha, dan Composite Reliability Smart PLS Algorithm RAM2. Kesimpulan, hasil model pada uji reliabilitas ini yang dimiliki pada penelitian ini bernilai lebih dari 0,60 dan lebih dari 0,70. Hal ini dapat dinyatakan valid dan aman serta tidak memiliki permasalahan pada dimensionality pada variabel setiap variabelnya. Merupakan tabel R-square. Pada tabel R-square, hasil pada penelitian ini adalah sebesar 0,723 yang bersifat sangat kuat karena berada lebih dari 0,67. Atau dengan kata lain berpengaruh besar terhadap variabel gaya kepemimpinan, budaya kerja, dan kepribadian terhadap kinerja karyawan sebesar 72,33%.
pada tabel F-square SmartPLS algoritma front 2. Kesimpulannya, hasil F-square pada masing-masing variabel gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 0,0068 atau kuat. Variabel budaya kerja terhadap kinerja karyawan yaitu 0,009 atau lemah. Variabel kepribadian terhadap kinerja karyawan yaitu 0,11177 atau moderat. Berikut merupakan hasil penelitian hipotesis testing SmartPLS bootstrapping. Selanjutnya, tabel PET coefficient SmartPLS bootstrapping. Kesimpulan. Hasil PET coefficient variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,332 atau bisa dinyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan besar pengaruh sebesar 0,332. Hal ini dapat dilihat dari t-values sebesar 2,377 dan p-values 0,017. Variabel budaya kerja sebesar 0,129 atau bisa dinyatakan budaya kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan besar pengaruh sebesar 0,129. Hal ini dapat dilihat dari t-values sebesar 0,980 dan p-values sebesar 0,327. Variabel kepribadian sebesar 0,432 atau bisa dinyatakan kepribadian berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan besar pengaruh sebesar 0,432. Hal ini dapat dilihat dari t-values sebesar 3,542 dan p-values sebesar 0,000. Berikut merupakan tabel rekapitulasi hasil uji hipotesis. H1. Gaya kepemimpinan secara langsung atau parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Perusahaan Nasional Republik Indonesia di bagian Biro SDM dan Umum. Hasilnya signifikan. Hipotesis diterima karena t-values lebih dari 1,96 dan p-values kurang dari 0,05. H2. Budaya kerja secara langsung atau parsial mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bagian Biro SDM dan Umum. Hasilnya tidak signifikan atau hipotesis tidak diterima karena t-values di bawah kurang dari 1,96 dan p-values lebih dari 0,05. H3. Kepribadian secara langsung atau parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bagian Biro SDM dan Umum. Hasilnya signifikan atau hipotesis diterima karena t-values lebih dari 1,96 dan p-values kurang dari 0,05. Kesimpulan. Secara langsung atau parsial gaya kepemimpinan terbukti berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,332 pada kinerja karyawan. Sedangkan secara parsial, budaya kerja terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,129 dan secara parsial kepribadian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,432. Implikasi. Dari hasil kesimpulan tersebut, hal ini memberikan implikasi setiap upaya mengefektifkan gaya kepemimpinan oleh pemimpin instansi Perusahaan Nasional Republik Indonesia di bagian Biro SDM dan Umum akan berpengaruh positif pada peningkatan kinerja karyawan dengan baik. Dilihat dari kesimpulan tersebut, hal ini memberikan implikasi bahwa sebaik apapun budaya kerja yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di bagian Biro SDM dan Umum tidak akan berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan. Yang ketiga, dilihat dari kesimpulan tersebut, hal ini memberikan implikasi bahwa setiap ada perbaikan kepribadian yang dimiliki oleh karyawan atau dalam arti sikap dan perilaku yang semakin baik pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang di bagian Biro SDM dan Umum akan berpengaruh positif dan pada peningkatan kinerja karyawan dengan baik. Saran yang pertama, bagi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, secara parsial ternyata variabel kepribadian merupakan variabel yang paling menonjol mempengaruhi kinerja karyawan. Maka fokus perhatian sebaiknya ditujukan pada perbaikan terhadap butir-butir pernyataan pada variabel kepribadian ini. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya, dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan penelitian ini, peneliti berikutnya diharapkan dapat mempertimbangkan penelitian ini. Diharapkan juga bahwa melakukan penggantian dengan variabel lain yang tidak diteliti, yaitu kemampuan, keterampilan, persepsi, belajar, motivasi, dan atau perluasan objek penelitian.